Jangan kaget kalau setelah video ini, hidupmu terasa berbeda. Bukan karena kata-kata, tapi karena doa yang mungkin selama ini kamu anggap biasa. Ternyata menyimpan kekuatan yang tidak main-main. Banyak orang melewati bulan Rajab seperti melewati hari biasa. Bangun, bekerja, lelah, tidur, lalu mengeluh lagi. Padahal di bulan inilah pintu-pintu perubahan seringkali dibuka secara diam-diam. Jika hari ini kamu sampai di video ini, percayalah, ada sesuatu yang sedang Allah siapkan untukmu. Pelan tapi pasti. Assalamualaikum sahabat ilmu langit. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah mampir. Dan terima kasih karena masih mau memberi ruang di hatimu untuk mendengarkan. Di tengah begitu banyak video yang bisa kamu tonton, langkahmu berhenti di sini bukan kebetulan. Banyak orang tidak sadar, Allah sering menegur dan membimbing hambanya lewat perantara yang sederhana, termasuk lewat sebuah video yang muncul tepat di waktu yang tidak direncanakan. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti baik-baik saja, tapi di dalam hati ada sesuatu yang kosong? Tidak sakit, tapi juga tidak tenang. Tidak jatuh, tapi terasa berat melangkah. Jika perasaan itu pernah kamu rasakan, maka pembahasan ini seperti sedang berbicara langsung denganmu. Bulan Rajab bukan tentang perayaan besar, bukan tentang ritual yang ramai, tapi tentang percakapan sunyi antara hamba dan Tuhannya. Banyak orang berdoa setiap hari, lisan bergerak, kata terucap, tapi hati sering tertinggal. Di bulan Rajab, doa bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak selalu langsung menjawab permintaan, tapi lebih dulu membenahi orang yang meminta. Inilah yang sering disalahpahami. Curified ingin keadaan berubah, padahal yang sedang Allah siapkan adalah kesiapan diri kita. Rajab adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang oleh para ulama disebut sebagai pintu pembuka menuju Sya'ban dan Ramadan. Namun anehnya, justru di pintu inilah banyak orang berjalan tanpa menoleh. Mereka menunggu Ramadan untuk sungguh-sungguh, menunggu Sya'ban untuk mulai bersiap, padahal Rajab adalah fondasi, dan fondasi yang rapuh sering membuat bangunan runtuh sebelum tinggi. Di bulan ini, doa-doa kecil yang sering diremehkan justru memiliki daya yang panjang. Ia tidak meledak, tidak menghebohkan, tapi meresap. Seperti air yang mengalir pelan ke dalam tanah kering. Tidak terlihat dari luar, tapi di dalam sedang terjadi kehidupan. Jika kamu perhatikan, banyak orang yang mengaku berubah hidupnya bukan karena satu doa besar, tapi karena doa sederhana yang dijaga terus-menerus. Dan Rajab adalah waktu terbaik untuk menanam doa semacam itu. Doa yang tidak memaksa tapi berserah. Doa yang tidak menuntut, tapi mempercayakan. Di titik ini, banyak sahabat ilmu langit yang biasanya menuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi sebagai simbol niat baik dan energi positif. Sebuah tanda bahwa ada harapan yang sedang dititipkan kepada Allah. Meski belum tahu bagaimana jalannya akan dibuka, perubahan yang datang dari doa Rajab seringkali tidak disadari. Tiba-tiba hati lebih tenang menghadapi masalah yang sama. Tiba-tiba rezeki terasa cukup, meski jumlahnya tidak banyak berubah. Tiba-tiba kamu lebih kuat menahan amarah, lebih ringan memaafkan, lebih hati-hati memilih langkah. Semua itu bukan kebetulan. Itu tanda doa sedang bekerja dari dalam. Sayangnya, karena perubahan itu tidak dramatis, banyak orang menganggap doanya tidak didengar. Padahal, Allah sedang menjawab dengan cara yang paling aman bagi hidup kita. Tidak semua doa pantas dijawab cepat. Ada doa yang jika dikabulkan terlalu cepat justru menjadi ujian yang berat. Rajab mengajarkan satu hal penting, bahwa Allah tidak hanya memberi apa yang kita minta, tapi juga membentuk siapa diri kita sebelum pemberian itu datang. Inilah rahasia yang sering terlewat. Kita fokus pada hasil, sementara Allah fokus pada kesiapan. Jika hidupmu belakangan terasa diperlambat, mungkin bukan karena ditahan, tapi sedang diarahkan. Jika beberapa rencana tertunda, bisa jadi Allah sedang menjauhkanmu dari jalan yang salah. Doa Rajab sering bekerja seperti itu. Tidak menuruti semua keinginan, tapi menjaga dari penyesalan. Dan inilah mengapa bulan ini tidak boleh disepelekan. Karena disinilah Allah sering membersihkan niat, meluruskan arah, dan menenangkan jiwa sebelum perjalanan panjang dimulai. Mereka yang memahami Rajab tidak terburu-buru meminta hasil. Mereka lebih sibuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Menariknya, banyak orang baru sadar nilai Rajab setelah melewatinya. Setelah Sya'ban dan Ramadan datang, barulah mereka berkata, seandainya dulu aku lebih serius di Rajab, seandainya dulu aku lebih menjaga doa. Kesadaran itu sering datang terlambat. Namun, hari ini berbeda.
Kamu sedang berada di waktu yang tepat, di momen yang tepat, dan di pintu yang tepat. Tinggal bagaimana kamu memaknai setiap doa yang terucap. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam pada satu doa di bulan Rajab yang sangat sering dibaca, namun jarang benar-benar diresapi maknanya. Doa yang jika dihidupkan dengan hati, mampu mengubah arah hidup tanpa harus mengguncang segalanya. Tetap bersama Ilmu Langit, karena apa yang akan dibahas setelah ini bukan sekadar rangkaian kata, tapi perjalanan halus yang sering Allah pilih untuk mengangkat derajat hambanya secara perlahan namun pasti. Jika di bagian pertama kita berbicara tentang bagaimana Rajab sering dilewati tanpa disadari, maka di bagian ini kita akan masuk ke inti yang lebih dalam, tentang sebuah doa yang sangat sering diucapkan, sangat akrab di telinga. Namun justru, karena terlalu sering itulah maknanya menjadi samar. Padahal, di sanalah letak kekuatan yang perlahan mengubah hidup seseorang dari arah yang tidak disangka. Sahabat Ilmu Langit, ada satu doa yang hampir selalu terdengar setiap kali bulan Rajab, Date Assassin. Doa yang dibaca di masjid, di rumah, di majelis, bahkan sering terucap begitu saja tanpa persiapan batin. Doa itu berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Banyak orang memaknainya sebatas permohonan agar dipanjangkan umur hingga bertemu Ramadan. Padahal, makna doa ini jauh lebih luas dan lebih dalam dari sekadar umur panjang. Ketika seseorang meminta keberkahan kepada Allah, yang diminta bukan hanya tambahan, tapi juga kebersihan. Keberkahan berarti sesuatu yang sedikit bisa mencukupi, sesuatu yang berat menjadi ringan, dan sesuatu yang sulit menjadi mudah dijalani. Maka ketika doa ini dipanjatkan di bulan Rajab, sesungguhnya seseorang sedang meminta agar hidupnya dibersihkan. Sebelum memasuki fase yang lebih besar, Rajab adalah masa persiapan batin. Masa di mana Allah memberi ruang kepada hambanya untuk merapikan isi hati. Banyak orang ingin Ramadan datang membawa perubahan, tapi lupa bahwa perubahan tidak pernah datang secara mendadak. Ia selalu didahului oleh proses yang tenang dan sering tidak terlihat. Doa di bulan Rajab bekerja seperti penyaring. Ia menyaring niat yang kotor, ambisi yang berlebihan, dan harapan yang terlalu duniawi. Itulah sebabnya, setelah Rajab, sebagian orang merasa keinginannya berubah, bukan lagi ingin mengalahkan orang lain, tapi ingin memperbaiki diri. Bukan lagi ingin terlihat hebat, tapi ingin hidup lebih tenang. Di titik ini, seringkali seseorang mulai merasa hidupnya diperlambat. Rencana yang dulu terasa dekat, menjadi sedikit menjauh. Keinginan yang dulu menggebu, menjadi lebih terkendali. Banyak yang mengira ini tanda doa tidak didengar, padahal justru sebaliknya. Allah sedang mengatur ulang arah hidup, agar tidak salah jalan. Perlu dipahami, tidak semua doa langsung dijawab dengan hasil. Ada doa yang dijawab dengan penguatan hati. Ada doa yang dijawab dengan dijauhkan dari kesalahan. Ada doa yang dijawab dengan ditundanya keinginan. Dan semua itu adalah bentuk jawaban yang sering tidak disadari. Bulan Rajab mengajarkan satu hal yang sangat penting, bahwa Allah lebih tahu waktu terbaik daripada kita. Kita sering memaksa jawaban datang sekarang, sementara Allah menyiapkannya di waktu yang paling aman untuk hidup kita. Jika kamu merasa akhir-akhir ini lebih mudah menerima keadaan, lebih jarang mengeluh, atau lebih tenang menghadapi masalah yang sama, jangan anggap itu kebetulan. Itu bisa jadi tanda bahwa doa-doa Rajab sedang bekerja dari dalam, menguatkan sebelum memberi, menenangkan sebelum melapangkan. Disinilah banyak orang mulai merasakan perubahan kecil yang konsisten. Hubungan dengan keluarga terasa lebih hangat, emosi lebih terjaga, pikiran lebih jernih saat mengambil keputusan. Hal-hal seperti ini sering dianggap sepele, padahal justru disitulah fondasi hidup dibangun. Banyak kisah orang yang hidupnya berubah, bukan karena satu peristiwa besar, tapi karena doa yang terus dijaga di waktu yang tepat. Rajab adalah salah satu waktu itu, waktu di mana langit seakan lebih dekat, bukan karena jaraknya, tapi karena kesiapan hati yang sedang dibentuk. Saat seseorang serius menjaga doa di bulan Rajab, seringkali Allah mempertemukannya dengan hal-hal yang menuntun. Bisa berupa nasihat yang tepat waktu, bisa berupa peringatan yang menyadarkan, bisa berupa kesempatan kecil yang membuka jalan besar. Semua itu jarang datang dengan label keajaiban, tapi dampaknya terasa nyata. Di momen seperti ini, banyak sahabat Ilmu Langit kembali menuliskan angka 77 sebagai simbol harapan dan energi positif. Sebuah penanda bahwa ada doa yang sedang dijaga, meski belum tahu bentuk jawabannya. Karena sejatinya,
Doa tidak selalu butuh kepastian, tapi butuh kepercayaan. Menariknya, doa Rajab seringkali mengajarkan kita untuk berdamai dengan proses. Tidak semua hal harus segera selesai. Tidak semua masalah harus langsung hilang. Ada yang perlu dijalani agar kita tumbuh, ada yang perlu dirasakan agar kita matang. Allah tidak pernah tergesa-gesa dalam memberi, dan orang yang memahami Rajab mulai belajar untuk tidak tergesa-gesa dalam meminta. Mereka lebih fokus pada memperbaiki hubungan dengan Allah daripada menghitung hasil. Di fase ini, banyak orang mulai merasakan kerinduan yang berbeda. Kerinduan untuk lebih dekat dengan Allah, kerinduan untuk memperbaiki ibadah, kerinduan untuk menjalani hidup dengan lebih jujur. Semua itu adalah buah awal dari doa yang dipanjatkan dengan kesadaran. Jika kamu merasakan hal yang sama, jangan diabaikan. Itu adalah panggilan halus yang sering menjadi awal perubahan besar. Rajab memang tidak selalu menghadirkan kejutan, tapi ia menyiapkan kejutan yang akan terasa di waktu yang tepat. Dan di bagian berikutnya, kita akan membahas mengapa perubahan yang datang dari doa Rajab sering terasa lambat. Namun, justru itulah yang membuatnya bertahan lama. Mengapa Allah memilih cara perlahan? Dan apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan untuk hidupmu ke depan? Tetap bersama Ilmu Langit. Karena perjalanan ini belum selesai. Apa yang dimulai di Rajab seringkali menemukan bentuk terbaiknya ketika hati sudah benar-benar siap menerima. Jika di bagian sebelumnya, kita membahas bagaimana doa di bulan Rajab bekerja membenahi hati dan arah hidup, maka di bagian terakhir ini, kita akan sampai pada satu pemahaman penting. Mengapa perubahan dari doa Rajab jarang terasa cepat, jarang terasa heboh, namun justru paling bertahan lama? Disinilah banyak orang baru sadar bahwa Allah tidak sedang memperlambat hidupnya, melainkan sedang menyelamatkannya. Sahabat Ilmu Langit, manusia sering menilai keberhasilan dari kecepatan. Cepat naik jabatan dianggap berhasil. Cepat kaya dianggap berhasil. Cepat tenang dianggap berhasil. Padahal, dalam pandangan langit, yang paling bernilai bukan yang cepat, tetapi yang selamat. Dan doa-doa di bulan Rajab hampir selalu mengarah ke keselamatan sebelum kesenangan. Allah Maha mengetahui isi hati setiap hamba. Ketika seseorang berdoa di bulan Rajab, seringkali yang pertama disentuh bukan rezekinya, bukan jabatannya, bukan keadaannya, tetapi ketahanannya. Karena tidak semua orang kuat membawa jawaban doa yang besar. Tidak semua orang siap menerima perubahan drastis tanpa kehilangan arah. Inilah sebabnya Allah memilih cara perlahan. Cara yang membuat seseorang tumbuh seiring dengan jawaban doanya. Cara yang membuat hati ikut menguat sebelum keadaan dilapangkan. Cara yang membuat seseorang tidak kaget ketika kebaikan datang. Banyak orang tidak sadar hidupnya diselamatkan berkali-kali oleh doa yang tidak langsung dikabulkan. Keinginan yang tertunda, rencana yang gagal, jalan yang tertutup, semua itu seringkali adalah bentuk perlindungan. Dan Rajab adalah bulan di mana perlindungan itu mulai disusun dengan rapi. Jika kamu merasa hidupmu belakangan ini terasa biasa saja, tidak melonjak, tidak juga jatuh, itu bisa jadi tanda Allah sedang menstabilkan fondasi hidupmu. Karena bangunan yang tinggi tidak mungkin berdiri di atas tanah yang goyah. Maka sebelum Allah meninggikan, Dia menenangkan. Doa Rajab sering membuat seseorang lebih sadar diri, lebih mengenal batas, lebih paham mana yang perlu dikejar dan mana yang perlu dilepas. Dan kesadaran seperti ini tidak pernah datang dengan tergesa-gesa, ia datang lewat pengalaman, perenungan, dan keheningan. Di titik ini, banyak orang mulai merasakan perubahan yang sangat halus. Tidurnya lebih nyenyak, meski masalah belum selesai. Hatinya lebih lapang meski keinginan belum tercapai. Pikirannya lebih jernih, meski masa depan belum sepenuhnya jelas. Semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang memperkuat bagian terdalam dari diri seseorang. Karena hidup yang kuat tidak dibangun dari keadaan yang selalu mudah, tetapi dari hati yang tetap tenang di tengah ketidakpastian. Bulan Rajab mengajarkan bahwa doa bukan alat untuk memaksa langit, melainkan jalan untuk menyelaraskan diri dengan takdir terbaik. Ketika seseorang mulai selaras, maka apapun yang datang terasa lebih bisa diterima. Yang datang menjadi nikmat, yang pergi menjadi pelajaran. Inilah mengapa perubahan dari doa Rajab sering baru terasa setelah waktu berjalan. Setelah seseorang menoleh ke belakang dan menyadari, ternyata aku sudah sejauh ini. Ternyata aku sudah lebih kuat. Ternyata aku sudah tidak lagi menjadi orang yang sama seperti sebelumnya.
Perubahan semacam ini tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dipamerkan, tapi sangat terasa oleh yang menjalaninya. Dan justru perubahan inilah yang paling dirindukan oleh jiwa. Banyak sahabat ilmu langit yang akhirnya menyadari, doa terbaik bukan yang langsung mengubah keadaan, tapi yang mengubah cara kita bertahan. Karena ketika cara bertahan berubah, cara hidup pun ikut berubah. Allah tidak pernah salah memilih waktu. Jika hari ini kamu masih berada di fase menunggu, itu bukan penolakan, itu persiapan. Jika hari ini kamu masih berada di fase bertahan, itu bukan kegagalan, itu penguatan. Dan jika hari ini kamu masih setia berdoa, meski belum melihat hasilnya, itu adalah tanda kedewasaan iman yang sedang tumbuh. Di momen seperti ini, banyak yang kembali menuliskan angka 77 sebagai simbol keyakinan dan energi positif. Sebuah tanda bahwa meski jalannya belum terlihat jelas, hatinya memilih untuk tetap percaya kepada Allah. Karena sejatinya, doa yang paling kuat bukan yang disertai tuntutan, tetapi yang disertai kepasrahan. Pasrah yang aktif, pasrah yang tetap. Berusaha, pasrah yang tidak berhenti berharap. Bulan Rajab mengajarkan kita untuk memperbaiki hubungan sebelum meminta jawaban, memperbaiki niat sebelum meminta hasil, memperbaiki diri sebelum meminta perubahan hidup. Dan ketika semua itu berjalan seiring, jawaban doa tidak lagi terasa mengejutkan, melainkan terasa pantas, datang di waktu yang tepat, datang dengan cara yang lembut, datang tanpa membuat kita lupa diri. Jika kamu sampai di bagian akhir ini, terima kasih sudah menemani perjalanan ini dengan hati yang terbuka. Semoga setiap kata yang singgah tidak hanya lewat di telinga, tetapi menetap di kesadaran. Karena tidak semua yang mendengar akan berubah, tetapi mereka yang mau merenung, seringkali pulang dengan versi diri yang lebih tenang. Tetaplah menjaga doa di bulan Rajab, bukan karena ingin cepat berubah, tetapi karena ingin berubah dengan selamat. Dan percayalah, apa yang Allah siapkan melalui proses perlahan, seringkali jauh lebih indah dari apapun yang kita bayangkan. Sampai bertemu di pembahasan ilmu langit berikutnya, karena setiap langkah yang membawamu ke sini tidak pernah benar-benar tanpa makna.